Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, sudah cukup lama saya tidak hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Terima kasih untuk undangan dari majelis maupun rekan hamba Tuhan boleh melayani bersama-sama. Saya diberi tema adalah teladan seorang ayah ya. Apakah khotbah hari ini hanya untuk para ayah atau bagaimana dengan ibu-ibu, bagaimana dengan saudari-saudari, saudara semua. Saya percaya firman Tuhan pasti ada kaitannya dengan kita semua. Amin. Ya. Jadi apa peristiwa? Waktu saya mempersiapkan ini ada satu peristiwa yang sangat memilukan hati ya. Kita tahu semua, yaitu satu keluarga yang 4 orang ya, suami istri, papa mama dan 2 anak yang bunuh diri di Jakarta di satu apartemen penjaringan. Kebetulan minggu kemarin saya melayani bersama dengan seorang rekan yang penghuni di apartemen itu ya. Jadi sedikit banyak saya dapat cerita, saya tidak membaca berita, tidak mengikuti TV karena mungkin seminggu ini nggak pernah setel TV ya. Jadi mendengar dari kisah teman rekan kami ini bahwa katanya mereka itu dulu pernah tinggal di apartemen itu, tapi kemudian pindah. Kalau tidak salah pindah ke Solo atau bagaimana ya. Jadi dalam perjalanan sampai ke apartemen itu, saya terus berpikir kok bisa-bisanya ya, orang tua sekian perjalanan, sekian lama, bela-belain kembali ke apartemen yang dulu pernah tempati. Apakah punya riwayat dulu nggak tahu ya sampai ke harus bunuh diri, apa itu cukup tinggi sehingga mereka sampai seperti itu ya. Tapi saya coba membayangkan kok tega-teganya, apalagi seorang ayah ya. Kan terjadi itu pasti adalah inisiatif atau pasti ada pengaruh daripada seorang ayah sampai rela mengikat anaknya untuk diajak berbunuh diri. Memang kita tidak enak membahas ini Bapak Ibu, tapi ini satu fenomena yang mungkin dari sekian banyak terjadi di masyarakat kita, sehingga dari gereja punya beban untuk mengingatkan jemaat. Kalau tidak salah dari Pak Gembala tadi bahwa sepanjang bulan ini mengenai ayah, minggu depan mengenai ibu ya. Jadi sangat penting sekali peran daripada orang tua, peran daripada ayah terutama. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat 2, ayat yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Ya, ayatnya saya kutip di sini juga. Sebenarnya ada banyak ayat yang bisa kita refer ya, kita pakai, kita baca dari Alkitab berkaitan dengan bagaimana seorang ayah. Kita sudah belajar beberapa minggu lalu banyak ayat-ayat firman Tuhan. Namun hari ini diberikan kepada kita hanya satu ayat yang cukup singkat dan kita gampang mengingatnya. Mari kita baca sama-sama khususnya bagi para ayah ya. Baca sama-sama 2, 3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Boleh tahu dari sini ada berapa yang belum jadi ayah? Yang belum aja. Oh kalau putri enggak ya. Yang pria yang belum jadi ayah. 1, 2, oh tidak banyak ya. Jadi hampir rata-rata semua ayah ya. Bahkan ada yang sudah jadi kungkung seperti Pak John. Seperti saya ya. Jadi sudah jadi opah ya. Nah saya coba memakai ayat bahasa Inggris juga supaya gampang diingat juga ya. Ada hal 4 yang gampang kita ingat, yaitu older men are to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love, and in perseverance. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ayat ini ada yang menafsirkan ditujukan pada ayah. Ada tafsiran ya, saya lupa tafsiran bahasa Indonesia pakai kata ayah, para ayah. Memang kata-katanya untuk para orang yang sudah tua ya. Seperti saya, bukan berarti tua itu harus rambut putih, enggak ya. Artinya sudah dewasa, sudah berumur, bahkan sudah menjadi ayah. Ayat ini sangat relevan Bapak Ibu ya. Sangat cocok bagaimana kita harus menjadi seorang ayah atau orang tua pria khususnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kebetulan ketika melihat-lihat di internet ada artikel yang mengatakan bahwa Indonesia ini peringkat 3 menjadi negara yang fatherless generation, ya, fatherless generation. Benar tidak masih masih menjadi polemik ya. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali kalau Indonesia menjadi
negara nomor 3 loh Bapak Ibu di dunia ini yang dijuluki fatherless country. Apa artinya fatherless country atau negara yang tidak ada ayah tapi tidak punya ayah? Adalah banyak anak Indonesia yang kekurangan sosok atau figur ayah di dalam hidupnya. Wah, bagaimana mungkin ya? Semua pasti punya ayah ya, tapi bagaimana masyarakat Indonesia dikatakan oleh artikel itu bahwa banyak anak Indonesia yang kehilangan figur atau sosok ayah. Nah, seorang psikolog dari Amerika, Edward Elmer Smith, mengatakan demikian, fatherless country berarti negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan dan keterlibatan figur ayah dalam kehidupan mereka atau kehidupan anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis. Jadi Bapak Ibu, artinya fatherless generation itu adalah masyarakatnya ini kecenderungannya itu walaupun punya ayah, pasti semua kita dilahirkan dari ayah ibu kecuali Tuhan Yesus ya, atau ya. Tapi kita punya ayah ibu, Tuhan Yesus pun punya ayah walaupun secara ayah angkat ya. Tetapi tidak kehilangan figur ayah baik secara fisik maupun psikologis. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Tadi minggu lalu saya kebetulan mengajar di salah satu sekolah Alkitab di Surabaya. Ketika ada sharing, seorang gadis, dia dalam kelompok kecil dia share. Dia mengatakan bahwa sejak 3 tahun itu papa mamanya sudah bercerai ya. Jadi papanya ini peminum, penjudi ya, kemudian ya mamanya nggak tahan ya. Jadi akhirnya cerai. Jadi anak ini dibawa ibunya selama sekarang kalau nggak salah 23 tahun ya usianya. Jadi selama hampir 20 tahun dia tidak punya ayah yang bisa membesarkan dia, figur ini. Dan waktu sebelum dia masuk ke sekolah Alkitab, dia merasa sangat sangat dendam, sangat benci dengan ayahnya ini. Karena bagaimana Bapak Ibu ketika dia lihat orang lain sekolah diantar oleh papanya. Saya minta maaf Bapak Ibu ya kalau misalnya di tengah-tengah kita ada seperti ini, saya bukan bermaksud menyinggung, tapi ini memakai satu contoh ya. Seorang yang diantar anaknya diantar papanya, tapi dia tidak. Dia selalu berpikir mana papa saya, mana. Dan itu membekas sampai begitu sedemikian lama ketika dimasuk sekolah Alkitab, ketika dia boleh belajar mengenai pengampunan, barulah dia bisa memaafkan. Ya. Jadi ujung-ujungnya adalah bisa memaafkan sang ayah. Tapi banyak kisah yang tidak seberat itu Bapak Ibu, bahkan teman dekat saya itu, iya saya lihat satu keluarga, papanya ini sibuk sekali, bisnismen. Umum ya kalau bisnismen itu sibuk sekali sehingga semua urusan itu katanya urusan rumah tangga itu urusan mama ya. Jadi mama semua yang ngatur, untungnya mamanya pintar sekali ya, sehingga anaknya sekolah, apa itu semua mama antar jemput mama. Saya ngomong gini saya juga malu Bapak Ibu ya, karena waktu dulu Ibu Susi juga tahu waktu kami di sekolah, itu istri saya yang antar jemput. Jadi istri saya nggak bisa nyetir, karena saya pendeta di gereja, dia khawatir mengganggu waktu saya, dia terpaksa belajar nyetir ya. Kemudian dia antar anak saya, waktu itu setelah pindah saya di timur, sekolahnya di barat ya Bu ya, di Kupang ya. Jadi antar anak saya pulang pergi, bayangkan di timur, di Babatan, antar di Kupang. Bukan Kupang, Pulau Kupang ya, di Kupang Indah ya. Jadi sampai demikian sehingga ada semu-semu di gereja. Wah kamu kok bisa nyetir ya, pada istri saya kecil. Tapi dia demi belajar. Jadi seorang ibu itu benar-benar luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan untuk para ibu. Iya. Jadi keberhasilan kita semua bapak-bapak ya, atau bapak ibu, ada behind a successful man there is a great woman katanya ya. Ada ibu yang luar biasa. Tapi saya mau kasih contoh bahwa teman saya ini saking sibuknya di kerjaan, dia nggak pernah ngurusin anaknya ya. Tiga anaknya nggak pernah perhatian, sehingga dia bilang ya sekarang anaknya sudah lulus semua ya, sekarang anak-anaknya nggak perlu papanya lagi katanya ya. Kalau pergi-pergi mama saja, papa nggak usah ikut. Jadi anaknya di luar negeri, mama saja. Jadi percuma, papa selamanya nggak pernah ngurusin ya. Jadi sudah tua, maksudnya sudah anak-anak sudah dewasa mau ngurus, anak sudah hilang perasaan. Jadi para papa yang muda-muda, ada Pak Fian, ada Pak Gembala ya, jangan sampai kesibukan dengan pelayanan sehingga
Atau bapak-bapak yang bisnismen, jangan sampai kesibukan di pekerjaan sehingga mengabaikan anak-anak, memperhatikan anak-anak ya. Ini ibu-ibu mulai tepuk-tepuk bapak-bapaknya untuk diingatkan ya. Jangan sampai lupa untuk memperhatikan mendidik anak-anak ya. Jangan sampai nanti kalau sudah anaknya selesai kuliah, kita mau cari waktu, anak sudah enggak mau lagi ya. Nah ini satu kondisi memang Bapak Ibu, para suami atau para papa, kalau tidak hati-hati kita bisa terjerat di dalam satu istilah namanya perlombaan tikus, ya bukan perlombaan tikus, tapi kerja yang tidak akan habis-habisnya. Kita mengutamakan pekerjaan, karier, tapi mengabaikan keluarga. Ini realita yang banyak terjadi. Nah Bapak Ibu, ada satu buku yang bagus sekali mengingatkan kita, bagaimana kita memprioritaskan hidup untuk para papa, para pria. Adalah coba kita pikirkan, ini maaf ya, buku ini mengatakan, siapa orang yang paling dekat nanti ketika Anda dipanggil Tuhan? Artinya siapa yang orang ada di sekitar Anda ketika Anda dipanggil Tuhan yang paling menyayangi, mengasihi Anda. Itulah yang harus Anda prioritaskan hidup untuk itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rindu ingin keluarga kita benar-benar dekat dengan kita, maka pakailah waktu hidup kita untuk prioritas untuk keluarga kita. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan, dengan customer, dengan supplier, dengan bisnis. Lupa sepanjang hari Tuhan kasih kita kerja mungkin 8-10 jam. Lupa ya pulang rumah hanya malam hari. Anak, papa pulang anak sudah tidur. Anak sekolah papa pasti belum bangun, coba bayangkan. Kapan ketemunya anak ya? Syukur-syukur kalau Sabtu, Minggu ya. Saya selalu pakai waktu adalah ketika ada waktu makan bersama-sama. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini juga ya. Jadi quality time makan bersama-sama sehingga ada waktu bersama ayah dengan anak-anak. Liburan bersama. Jangan sampai liburan papanya mikir sendiri, wah saya mau main golf dengan teman-teman misalnya ya. Atau mungkin saya punya acara sendiri. Jadi papa punya acara sendiri sehingga keluarga ini kurang diperhatikan. Coba Bapak Ibu kalau orang yang dampak daripada keluarga yang fatherless atau tidak mempunyai figur ayah. Kira-kira ini yang terjadi. Merasa minder, tidak percaya diri, kemudian merasa takut, cemas dan tidak berbahagia, merasa tidak aman secara fisik dan emosional, kemudian memiliki kemampuan akademis yang buruk, memiliki hubungan yang rumit dengan pasangan. Jadi nanti kalau mungkin dia tidak punya contoh figur papa yang baik, ini tidak semua ya. Dia nanti terhadap pasangannya juga akan sama, ruwet ya. Masalah perilaku dan gangguan kejiwaan, dan yang terakhir ini sering terjadi adalah berpotensi melakukan kejahatan dan kenakalan remaja. Jadi ada sebuah artikel mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang ada di dalam penjara, kebanyakan ya, mereka adalah masalah fatherless generation, fatherless family, atau keluarga yang kehilangan figur seorang ayah. Mungkin bagaimana Bapak Ibu dengan single parent misalnya. Saya sekarang jadi single parent karena istri saya sebulan lalu dipanggil Tuhan. Jadi sebagai single parent, seorang ibu, seorang ayah, itu lebih berat lagi ya. Kalau masih berdua kita bisa berkan. Single parent itu tidak mudah. Tapi peran ya, kalau kita sekarang masih diberi kesempatan menjadi ayah, diberi kesempatan ya memiliki ayah, baik anak, baik ayah, mari kita bangun suasana ini. Mari kita bangun hubungan ini. Bapak Ibu, kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, tahun-tahun yang lalu ada peristiwa yang saya tidak sebutkan namanya ya, ada ex pejabat pajak ya, anaknya yang menggebuki anak dari salah satu pemimpin organisasi massa. Saya tidak sebut namanya ya, enggak enak ya. Akhirnya terpaksa ayahnya ini minta maaf sampai bersila di hadapan ayah daripada anak yang digebuki sampai koma atau bagaimana gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi karena dia anak orang pejabat pajak ya, jadi pakai mobil mewah, dia seenak-enaknya. Kemudian ada lagi seorang anak perwira polisi katanya ya, menganiaya mahasiswa sampai berakhir akhirnya jabatan polisi ini dicabut. Karena apa? Karena sekali lagi ayah yang kurang mendidik, kurang waktu untuk anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu memang ada pepatah mengatakan bahwa pohon itu, buah itu jatuh tidak
jauh dari pohonnya, ya. Atau bahasa Inggrisnya like father, like son. Banyak kan gitu ya. Tidak pernah like mother, like daughter ya. Tapi like father, like son. Jadi artinya adalah anak adalah fotokopi daripada orang tuanya. Setuju ya? Jadi hati-hati ya, apa yang ayah lakukan, anak itu bisa menirunya. Ya, terutama yang muda-muda, mudah-mudahan tidak di sini tidak ada ya. Kalau dulu papa saya orang kuno ya, suka rokokan, merokok. Tapi kalau anaknya merokok marah sekali ya. Kita anak kan ikut-ikutan, jadi curi-curi saya juga merokok, kepingin tahu gimana sih rasanya. Iya. Tapi ya kita hati-hati, apa yang orang tua ayah lakukan jangan dikira anak nggak bisa meniru. Anak perhatian sekali, bisa meniru apa yang orang tua atau khususnya ayah lakukan. Nah, karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Yang dari Titus pasal 2 ayat 2, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ada ada 6 hal Bapak Ibu ya, yang kita mau pelajari, kita secara singkat, kita pakai satu-satu yang lebih cepat ya. Jadi pertama dikatakan hidup sederhana. Nah hidup sederhana itu apa? Bukan artinya hidup sederhana itu enggak boleh mewah, bukan. Kalau pakai bahasa Inggris temperate ya, bahasa aslinya harafiahnya berarti tidak mabuk oleh anggur. Atau juga memiliki arti berpikiran jernih. Nah ini juga dikutip oleh Paulus di kualifikasi menjadi seorang majelis, seorang diaken. Yaitu tidak mabuk oleh anggur. Atau temperate atau hidup sederhana. Jadi mungkin zaman dulu itu minum-minum itu sebagai satu hal yang biasa ya, sampai mabuk-mabukan. Tapi seorang yang ayah, seorang yang sudah tua, jangan hidup karena mabuk oleh anggur. Boleh minum anggur sedikit, tapi jangan memabukkan. Karena kecenderungan para pria, saya sendiri suka minum, bukan suka ya, kadang-kadang minum bir juga kalau misalnya tinggal di daerah dingin. Tapi kecenderungan ingin minum lebih banyak. Nah ini perlu hati-hati. Jangan sampai mabuk oleh anggur. Karena bahaya sekali ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Tadi kan cerita papa ya. Karena saya enggak melakukan, makanya saya enggak cerita papa saya ya. Papa saya kuno. Dulu saya nakal sekali. Nah papa saya itu kalau mau menghukum saya, wah misalnya saya tadi rokokan, kemudian tadi saya misalnya mencuri uang gitu ya. Apa yang papa lakukan? Dia biarkan saya gemetar di sana, dia minum. Jadi di depannya itu ada 2 botol bir ya, dia minum, saya di sana sudah gemetaran ya. Tujuan apa dia minum? Supaya dia itu bisa menghajar saya ya, tanpa perasaan, bayangkan. Jadi benar Bapak Ibu, papa itu kalau sudah mabuk, waduh saya benar-benar rotan itu bisa putus. Ya, saya itu pernah mau dicemplungkan, dimasukkan di karung, mau dicemplungkan di sumur. Pikirannya sampai hilang seperti itu ya. Jadi mabuk, dia tahu dia nggak bisa mukul saya kalau tanpa mabuk. Jadi dia berusaha mabuk untuk bisa memukul. Nah, jangan ditiru ya para ayah di sini. Ya, jangan ditiru, itu salah itu ya. Untung saya nggak kecemplung sumur. Kalau kecemplung saya nggak ada di sini hari ini. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, kita jangan menjadi pemabuk. Minum sedikit anggur kata Paulus, firman Tuhan menyehatkan, tapi kalau mabuk itu akan mematikan. Jadi jangan mencoba untuk mendisiplin diri sendiri dengan kekuatan sendiri, tapi harus bergantung pada Roh Kudus. Jadi ayat ini sebenarnya punya arti juga ya. Temperate ini adalah mendisiplin diri, menguasai diri, tapi bukan berarti dengan kekuatan sendiri kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Kan tidak gampang ya para pria ini Bapak Ibu ya, untuk mengendalikan diri ya, ketika marah, ketika emosi. Mungkin ibu masih mungkin, kau bapak hati-hati. Karena itu kalau misalnya maaf tentu suami istri, oh makasih. Ya makasih. Karena sudah diambilkan saya harus minum ini. Jadi Bapak Ibu, para suami istri pasti pernah cekcok ya, Tapi hati-hati, bapak harus bisa mengendalikan mengendalikan emosi. Dan ibu, tolong kalau ya bolehlah cerewet, tapi jangan keterusan ya. Jangan sampai membangkitkan emosi bapak. Biasanya bapak kalau sudah diem itu, hati-hati ya. Jangan berarti diem itu dia ngalah, dia ngempet. Jadi jangan sampai para suami itu ringan tangan. Ya, jadi kalau sudah bapaknya ngempet itu sudah direm aja ya. Jadi hati-hati
jangan mengendalikan diri sendiri dengan kekuatan. Memang Bapak Ibu, kita harus 100% bertanggung jawab untuk mengembangkan disiplin. Namun kita juga harus 100% bergantung pada Roh Kudus yang memampukan, yang akan menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sederhana itu bukan berarti berpakaian sederhana, hidup sederhana, bukan itu maksudnya. Artinya bisa mengendalikan diri dalam emosi, ya, dalam diri sendiri bisa menguasai diri. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ya, kedua adalah terhormat atau dignity, ya, dignified. Artinya memiliki martabat yang mengundang rasa hormat, bukan murung. Jadi bukan berarti kita harus serius, ya. Kalau hormat itu harus serius dengan anak itu. Kemudian tidak ada rasa humor, ya. Tapi seorang yang hidup dalam terang kekekalan, mengetahui bahwa dia akan segera berdiri di hadapan Tuhan. Nah, ini juga ayat ini diperuntukkan para diaken. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya martabat harga diri di hadapan anak. Tapi bukan berarti kita harus menunjukkan seorang macho gitu, ya, seorang pria yang kalau zaman dulu begitu, ya, zaman sekarang kita harus dengan sentuhan, dengan touching, dengan perhatian. Jangan dianggap itu cewek itu yang pakai sayang-sayangan, enggak juga, ya. Saya kadang-kadang dengan anak saya rangkul, ya, di mall supaya dia enggak merasa dingin. Papa ini kok dingin sekali, ya. Jadi saya enggak tahu di sini berapa banyak bapak-bapak yang sering merangkul anak prianya, ya. Kalau anak cewek biasanya suka dirangkul, ya. Artinya enggak apa-apa. Kalau cowok, apakah kita pikir nanti kalau cowok saya rangkul-rangkul jadi masalah nanti, jadi, ya. Tidak gitu, saya rasa tidak. Jadi kita perlu menunjukkan rasa hormat. Dan dalam berbicara dengan apapun, ya, kita ada martabat Bapak Ibu. Enggak asal-asalan, ya. Jangan sampai di hadapan anak kita ngomongnya sesuatu yang itu enggak boleh, ya. Artinya kita merendahkan martabat kita. Jadi ada dikatakan bahwa orang yang bermartabat tidak sembrono, ya, tidak sembarangan ngomong, tidak remeh dalam hal yang kecil atau dangkal. Ia tidak menertawakan perbuatan amoral ataupun yang berdosa dan tidak saleh. Kemudian tidak menertawakan hal yang mengorbankan orang lain. Para pria lanjut usia ini telah belajar betapa berharganya waktu dan kesempatan. Jadi Bapak Ibu, dari mana anak itu belajar nilai-nilai yang luhur kalau bukan dari ayahnya, ya. Jadi seorang papa menunjukkan bagaimana memberikan nilai-nilai yang luhur pada anak, martabat. Jadi enggak sembarangan bergurau, ya, sembarangan ngomong jorok, apalagi kalau sering memakai kata-kata yang kasar di hadapan keluarga, itu anak-anak bisa meniru Bapak Ibu, ya. Menirunya cepat. Apa yang kita lakukan salah, anak gampang meniru, tapi yang benar itu susah sekali. Nah, jadi waktunya kapan kalau bukan sekarang kita mendidik anak-anak yang mungkin masih kecil, ya, golden time. Jadi Bapak Ibu, khususnya para ayah, ini satu waktu yang sangat penting sekali bagi Anda sekalian sebagai seorang ayah untuk mempersiapkan generasi yang selanjutnya ini. Enggak gampang mereka. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi mereka, mereka akan dipengaruhi oleh sosial media, oleh TV, oleh YouTube, oleh sebagainya. Saya kadang-kadang melihat ada orang tua yang gampang Bapak Ibu, ya. Anak dikasih handphone, kemudian maunya anak itu mau cari sendiri YouTube, jadi papanya asik mau lakukan apanya sendiri, mungkin makan, ya. Dia enggak perhatian, padahal harusnya waktu makan sama-sama jangan memberikan anak-anak sosial media, jangan memberikan anak-anak handphone untuk ditonton. Waktu makan bersama, pakailah waktu itu untuk komunikasi. Ya, ada teman saya kalau udah makan handphone semua harus menyingkir, ya. Baik orang tua maupun ya mama papa, anak semua handphone harus menyingkir. Jadi benar-benar dipakai waktu untuk quality time. Karena itulah waktu yang sangat berharga. Berikutnya Bapak Ibu, ya, adalah bijaksana, ya, atau sensible bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Menggambarkan orang yang berdisiplin di dalam semua kebebasannya, mengendalikan diri dalam nafsu dan keinginannya. Jadi hampir-hampir sama dengan yang pertama tadi, ya, bijaksana atau temperate. Jadi dia bisa mengendalikan diri dengan baik
keinginannya. Jadi kadang kalau mungkin yang pertama itu karena pengaruh wine, anggur, tapi yang sekarang ini adalah karena keinginan diri sendiri. Jadi kan sering ya, kalau kita itu merasa, aduh saya sudah capek di tempat kerja ya, saya nggak mau diganggu oleh anak. Udah anak-anak mengganggu yang kecil-kecil biasanya datang, sana papa mau istirahat, kamu sama mama sana lo ya, atau disetelkan TV, papa nggak mau. Nah, sayang kan, harusnya di waktunya ya bisa berkorban untuk anak, karena pengorbanan yang terbesar adalah di dalam keluarga Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang melarikan diri dari keluarga? Karena keluarga masalah seperti ini, saya sumpah kalau diributi anak ya. Saya ingin menyendiri, saya ingin keluar, yang tidak mau dipusingkan. Nah, untuk apa kalau gitu jadi ayah? Ya, jadi ayah adalah benar-benar sediakan waktu berkorban untuk anak-anak kita. Karena mereka itu nanti yang akan meneruskan generasi kita. Kalau kita berhasil di luar, katakan berhasil di perusahaan, di karier, tapi keluarga berantakan, apa untungnya Bapak Ibu? Ya. Saya ketemu dengan seorang rekan hamba Tuhan, dia sangat sedih sekali. Dia bilang, Pak saya terlalu sibuk baik di sekolah, dia mengajar di gereja, di sinode. Sehingga saya tidak ada waktu untuk anak istri saya, sekarang ada masalah. Nah Bapak Ibu, mana yang lebih penting? Memang pelayanan penting, ya. Tapi keluarga yang harus diperhatikan ini sangat penting juga. Itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa orang lain lakukan, ayah. Jadi Bapak Ibu, mana yang harus menjadi prioritas kita adalah ketika pekerjaan, pelayanan, hal-hal yang tidak bisa digantikan orang lain, hanya Anda yang harus melakukan, itulah yang terpenting yang Anda harus lakukan. Jadi jangan, baik ibu maupun bapak, ayah atau ibu, jangan menyerahkan begitu gampang didikan anak kepada, suster lah atau kepada asisten rumah tangga. Kalau memang urusan pekerjaan rumah nggak apa-apa ya. Kadang saya aneh juga melihat ada ibu-ibu muda ya, yang menggendong bayinya itu susternya, ya sering kan gitu ya. Kemudian yang bikin susunya, yang nyuci popoknya, yang mamanya. Nah ini kan kebalik ya, yang tidurin susternya, ya bukan berarti nggak boleh. Tapi kebalik, harusnya yang memberikan kasih sayang, nidurin, ini kan harusnya mamanya. Tapi mungkin dia merasa berat atau apa, dia lebih senang nanti ngurusi yang lainnya. Jadi yang nyusuni susternya. Nanti kalau besar-besar anaknya, maaf ya, baunya bau susternya, bukan, kan sudah terbiasa, bukan bau mamanya ya. Dia akan cari susternya, makanya kalau kadang-kadang ada yang suster harus pulang, anaknya nangis bukan main, mamanya bingung ya. Gimana ya kamu ikut suster aja pulang ke desa. Ya karena sejak bayi dia jarang menggendong, jarang memberi suapan dan sebagainya. Oke saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini bijaksana. Kemudian menyampaikan gagasan bahwa orang ini tahu bagaimana berhenti, kapan harus berhenti dan kapan harus mengatakan tidak. Jadi seorang ayah yang bijaksana, dia tegas, dia tidak marah-marah, tidak gampang marah-marah. Dia tahu kapan mengatakan tidak dan boleh atau tidak boleh. Jadi jangan sampai suami istri atau papa mama itu beda pendapat ya. Kalau bisa jangan sampai papa mama itu ribut di depan anak. Jadi papa mama harus sepakat, ini boleh, ini nggak boleh ya. Jadi kadang nggak boleh memanjakan anak, anak itu bisa bisa rusak kalau dimanja. Tapi jangan terlalu keras terus dengan anak, karena anak akan, kita mengatakan mungkin pernah disinggung pembicaraan bahwa jangan membangkitkan amarah anak ya, karena itu akan membekas sekali. Jadi dia mengendalikan nafsu fisiknya, menolak standar-standar duniawi, menolak kriteria-kriteria duniawi, mengendalikan di bawah kendali Roh Kudus. Ya, jadi benar, bayangkan Bapak Ibu, seorang ayah itu seperti itu. Jadi seorang ayah bukan hanya mencarikan nafkah, oh di atas ini ada ya, saya baru kelihatan. Jadi bukan hanya provider, bukan hanya menyediakan nafkah untuk anak-anak, bukan. Tapi ayah juga mempersiapkan emosional anak.
menyayangi anak sehingga anak itu merasa dinaungi, ya, dinaungi secara emosi, secara fisik, secara psikis juga. Jadi ini sangat besar perannya. Tetapi jangan lupa yang terakhir Bapak Ibu adalah peran daripada seorang ayah adalah sebagai imam dalam keluarga. Karena apa? Karena Paulus atau diingatkan pada Titus supaya mengajarkan sehat di dalam apa? Iman, ya. Harus punya iman, memiliki iman yang sehat kepada Tuhan yang berasal dari kepercayaan kepada Tuhan dalam hal-hal praktis kehidupan selama bertahun-tahun. Jadi dari mana seorang anak belajar imannya? Bukan dari gembalanya, bukan dari guru sekolah. Biasanya kan gitu ya. Kamu sekolah Kristen kok enggak diajari ini itu dan sebagainya, alakan sekolah lagi ya. Kamu ke gereja, guru sekolah minggumu ngajarin apa? Bapak Ibu, gereja, sekolah itu hanya pelengkap untuk mendidik anak. Tapi tanggung jawab terbesar adalah di dalam keluarga. Adalah para ayah, para ibu di dalam iman mereka. Tunjukkan pergumulan iman Bapak Ibu dengan kepada anak. Enggak apa-apa kalau sedang mengalami kesusahan, kesulitan, ajak anak-anak berdoa. Makanya perlu sekali mimbar keluarga, ya. Mimbar keluarga itu perlu sekali. Nah, kalau mimbar keluarga, walaupun para ayah atau para pria baru misalnya, oh saya ini baru ikut gereja, baru Kristen ya. Mama itu sudah dari turunan Kristen, jadi mama sih mimpin aja. Setiap kali mama yang mimpinnya. Jadi jangan ya, jadi gantian. Kalau bisa papa itu yang menginisiatif untuk mesbah keluarga. Ya, jadi harus tunjukkan iman, bukan imam, iman. Memang ayah adalah imam, tapi tunjukkan imannya. Ketika ada keberhasilan, kekurangan, itu disama-sama digumulkan dalam doa. Kemudian yang kedua adalah sehat dalam kasih, ya. Bertambahnya usia bukan semakin bersungut-sungut, tetapi menjadi lebih penyayang, bukan menjadi lebih tidak toleran dan keras terhadap orang lain, tetapi lebih ramah dan penuh dengan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang bilang orang menjadi tua itu banyak masalahnya ya, sehingga sumpek, sungut-sungut terus, ya jangan ya. Jadi jangan menunjukkan hal itu, tapi penuh dengan kasih sayang ya. Bukan dulu papa itu susah, kamu sekarang juga harus susah terus, itu ya jangan ya. Boleh mengajar anak supaya anak itu belajar juga bagaimana susah, tapi dengan kasih sayang. Tujuannya untuk membina anak itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang tidak kalah penting, sehat dalam ketekunan ya, ketekunan. Jadi memiliki kesabaran dalam arti kelemah lembutan, kemampuan untuk bertahan ketika keadaan sulit, menghadapinya dengan penuh kemenangan sehingga kebaikan dapat datang dari kejahatan dan memuliakan Bapa surgawi kita. Jadi Bapak Ibu yang terakhir itu tidak kalah penting, sehat di dalam ketekunan. Artinya ketika para ayah mengalami banyak pergumulan di tempat kerja, tekanan dari atasan, tekanan dari kondisi pekerjaan, dibawa pulang ke rumah, seringkali kita gampang meledak emosi. Ya kalau pulang rumah lihat anak sudah rumah tidak berantakan, misalnya istri juga kerja apalagi ya, anak berantakan, anak tidak terawat, waduh cepat emosional sekali. Jadi ini perlu hati-hati, kita perlu belajar sehat dalam ketekunan. Tunjukkan iman, tunjukkan kemampuan Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Ya, ini tidak gampang, jadi para ayah berbahagialah Anda menjadi seorang ayah. Amin. Iya, karena kepada Anda dipercayakan satu generasi anak-anak yang Tuhan mau Anda untuk bentuk menjadi generasi yang bisa meneruskan pekerjaan Tuhan. Waktu kecil dia adalah seorang anak yang dibimbing. Ketika dewasa, siapa tahu dia menjadi pemimpin yang jauh lebih hebat daripada kita. Banyak kisah ini ya. Karena itu saya merangkum kembali Bapak Ibu supaya gampang diingat ya. Jadi ada 6 hal ya, ada 6 hal yang di dalam Titus pasal 2 ayat 2 ya. Ada 3 yang berkaitan dengan
bagaimana sikap kita terhadap anak-anak, terhadap keluarga, yaitu hidup sederhana atau temperate, tidak dikuasai oleh anggur, kemudian terhormat, dignified, kemudian bijaksana, sensible, ya, bijaksana. 3 hal yang harus ditunjukkan dalam perilaku kita. Kemudian yang 3 adalah kita harus sebagai imam, yaitu sehat di dalam iman, sehat di dalam kasih, dan sehat di dalam ketekunan. Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi satu cara kita, satu kehidupan yang menjadi teladan. Bagaimana dengan Anda yang belum jadi ayah sekarang? Kalau Anda sebagai anak belum menjadi ayah, kalau Anda mempunyai papa yang seperti ini, ya, ayah seperti ini, bersyukurlah sekali. Dan itulah menjadi teladan nanti ketika Anda menjadi seorang ayah. Tetapi kalau Anda belum punya ayah seperti ini, mungkin Anda dalam hidup dalam keluarga single parent atau broken home, jangan kecil hati, jangan takut. Tuhan kita adalah Bapa surgawi. Ya, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kalau dulu kita belum menikmati, mari kita bisa melakukan untuk kita bisa berikan pada anak-anak kita. Bapak Ibu, sedikit penutup saja. Saya dari keluarga yang boleh dibilang tidak jelas karena anak-anak haram ya, tanda kutip, nggak tahu orang tua mana ya. Kemudian saya dipelihara oleh papa angkat, mama angkat saya, dan saya tadi kasih tahu papa saya itu pemabuk ya. Pernah satu masa, mereka bukan Kristen, belum Kristen, menyembah leluhur. Pernah satu masa waktu saya kecil sampai saya sekolah SMA, itu papa saya frustrasi menjadi seorang ayah yang dia gagal, ya dia dulu kerja kemudian kena peraturan pemerintah, kemudian dia dilarang. Dia frustasi, dia selama saya mulai SD sampai SMA, bayangkan dia tidak mau kerja dalam keluarga seperti ini. Ya, jadi mama yang kerja setengah mati, terima jahitan, bikin apa makanan jual di kampung itu. Tapi saya bersyukur kemudian setelah kami menikah, saya menikah dengan istri saya, papa saya melihat kok kehidupan orang Kristen berbeda ya dengan kehidupan dia. Akhirnya dia bertobat percaya Tuhan. Dan sebelum dipanggil Tuhan, kedua orang tua saya percaya Tuhan dan bertobat. Dan saya mengingat cara-cara papa dulu yang kurang tepat karena orang totok ya kuno. Saya sekarang menerapkan pada anak saya berbeda sekali. Jadi saya memberikan kasih sayang cukup ya. Dan saya bersyukur anak saya yang sulung, saya punya 2 cucu. Dan menikmati hidup kalau weekend itu diajak anak-anak ke pantai, ke sungai, ke jalan ya. Menjadi seorang ayah yang baik sekali ya. Bisa menjadi care dengan anak-anak, dengan cucu-cucu saya. Ya, saya kedua juga sekarang tinggal dengan saya. Juga semalam saya bilang namanya Asyong ya. Asyong, nanti papa, kan istri saya itu kan baru dipanggil Tuhan. Papa siapkan kamu ya sampai merit ya. Nanti setelah merit, papa kepingin ketemu mama. Loh, papa enggak nunggu cucu dulu. Ya, dia enggak tahu Tuhan maunya mana. Ya nunggu cucu terus ya. Jadi dia juga berharap saya juga bisa melihat cucu-cucu saya dari anak bungsu saya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya satu kehidupan di mana ketika kita menjadi ayah, peran ayah sangat penting bagi anak-anak. Tetapi kalau Anda belum jadi ayah, Anda punya latar belakang yang tidak enak, jangan kecil hati. Kalau Tuhan bisa melakukan untuk saya percaya Tuhan bisa melakukan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan pagi hari ini boleh mendapatkan firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kami yang sebagai para ayah, supaya kami boleh sungguh-sungguh mempunyai keteladanan yang baik sebagai seorang ayah dalam keluarga kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Dan tolong di waktu yang akan datang kami tidak menyia-nyiakan untuk boleh menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anak kami maupun anak cucu kami. Karena ini adalah satu tanggung jawab, satu tugas yang besar yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dan tolonglah setiap kami yang belum menjadi ayah, belum menikah, masih muda, masih bujang atau akan menikah, kami belum menjadi ayah. Tuhan, mungkin kami bersyukur kalau kami mempunyai latar belakang seorang ayah yang teladan baik
dan biarlah itu boleh kami lakukan kelak ketika kami menjadi ayah. Namun Tuhan, kalau ada latar belakang kami yang kurang baik dari keteladanan ayah kami, Tuhan ampuni kami bisa mengampuni ayah kami. Dan tolong kami untuk boleh diingatkan firman Tuhan, bahwa kelak kami menjadi ayah, kami akan menjadi ayah yang sesuai dengan firman Tuhan katakan ini. Terima kasih, berkati setiap kami, baik sebagai para ayah, para ibu maupun anak-anak semua, untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa Kristus, menjadi kesaksian di sekeliling kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin.